Hai Sobat Geosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan geosfer? Geosfer adalah lapisan-lapisan yang terdapat di bumi. Nah, ada 5 lapisan yang terdapat di bumi kita, yaitu lapisan yang pertama adalah atmosfer, yaitu lapisan udara. Kemudian yang kedua adalah litosfer, atau istilah lainnya adalah lapisan batuan dan tanah. Kemudian yang ketiga adalah hidrosfer, lapisan air. Kemudian yang keempat adalah antroposfer, lapisan manusia atau aktivitas manusia. Dan yang terakhir yang kelima adalah biosfer, lapisan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sahabat Geosfer, hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai biosfer. Mau tahu lebih detailnya? Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sobat Geosfer, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari biosfer, yaitu flora dan fauna Indonesia. Submateri kali ini yaitu yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi persebarannya, kemudian yang kedua adalah bioma, ketiga persebaran flora Indonesia, kemudian yang keempat persebaran fauna Indonesia, dan yang terakhir adalah konservasinya. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun faktor-faktornya adalah yang pertama adalah iklim, kemudian faktor edapik, faktor fisiografis, dan yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor yang pertama yaitu faktor iklim. Kondisi iklim merupakan suatu yang sangat dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang sangat ekstrim seperti iklim kutub yang selalu atau senantiasa tertutup salju, kemudian iklim yang ada di gurun yang sangat gersang, sangat menyulitkan perkembangan organisme di daerah tersebut. Adapun faktor-faktor iklim, yang pertama adalah suhu, kemudian kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Kita akan berbicara mengenai suhu. Perbedaan intensitas penyinaran matahari menyebabkan variasi suhu di permukaan bumi. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan, karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang berbeda-beda, serta tingkat toleransi yang berbeda-beda. Selain suhu, juga ada kelembaban udara. Kelembaban udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung di dalam massa udara. Tingkat kelembaban udara berpengaruh terhadap pola persebaran flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok untuk di wilayah kering, sementara ada juga beberapa tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah basah. Berdasarkan tingkat kelembaban, berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama adalah kelompok xerophyt, yaitu tumbuhan yang sangat tahan hidup di daerah yang kurang air. Jadi bisa hidup di daerah yang gersang, seperti contohnya kaktus, kemudian rumput-rumput yang terdapat di gurun. Yang kedua adalah kelompok tumbuhan mesophyt, atau kelompok tumbuhan yang bisa hidup di daerah-daerah yang lembab. Contohnya adalah anggrek, kemudian pakis. Nah, itu bisa hidup di daerah mesophyt atau kelompok dari tumbuhan mesophyt. Kemudian yang ketiga adalah kelompok tumbuhan hidrofit. Nah, kita berbicara hidro itu artinya air. Jadi kelompok-kelompok tumbuhan yang bisa hidup atau bisa bertahan hidup di daerah yang memiliki kandungan air banyak atau daerah yang basah. Contohnya teratai, eceng gondok, dan selada air.
Kemudian yang terakhir adalah tropopit, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan musim penghujan. Misalnya seperti pohon jati. Nah, itu bisa hidup di dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Selain suhu dan kelembaban udara, ada juga faktor iklim lainnya yang disebut dengan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dari awan atau dari tempat lainnya. Nah, gejala alam ini menguntungkan bagi kehidupan organisme atau makhluk hidup di bumi karena terjadi distribusi uap air di atmosfer untuk berbagi atau untuk menuju berbagai wilayah. Nah, akibatnya secara ilmiah, kebutuhan organisme terhadap air dapat terpenuhi. Gerakan angin ternyata juga dapat membantu memindahkan benih atau membantu proses penyerbukan. Beberapa jenis tanaman tertentu sangat tertolong oleh keberadaan angin. Yang terakhir adalah curah hujan sebagai faktor dari iklim. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan kesulitan melaksanakan atau menjalani kehidupannya. Nah, ketersediaan air mengakibatkan pola penyebaran atau kerapatan makhluk hidup antar wilayah mengalami perbedaan tergantung tinggi rendahnya curah hujan. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi pada umumnya merupakan kawasan yang banyak dihuni oleh spesies-spesies makhluk hidup. Namun, untuk wilayah yang memiliki curah hujan rendah, biasanya relatif kering, sangat sedikit spesies yang dapat bertahan di sana. Faktor kedua yaitu edafik atau kondisi tanah. Faktor ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi, terutama tumbuhan. Adalah kondisi tanah atau faktor edafiknya, karena tanah merupakan media tumbuh suatu tumbuhan. Kondisi tanah secara langsung sangat mempengaruhi kesuburan, kemudian mempengaruhi pula bagaimana tanaman itu dapat berkembang, apakah dia akan optimal ataukah dia akan mengalami suatu penurunan diakibatkan kurangnya asupan kesuburan di dalam tanah. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor fisiografis. Faktor fisiografis erat kaitannya dengan ketinggian tempat. Setiap kenaikan 100 meter, maka akan mengalami penurunan suhu. Nah, jadi kalau kita lihat, beberapa tumbuhan dapat hidup berdasarkan ketinggian tempat. Masih ingat nggak iklim Junghun? Nah, jadi dari iklim Junghun tersebut sudah mengklasifikasikan jenis-jenis tumbuhan yang dapat hidup berdasarkan ketinggian tempat. Faktor yang keempat adalah faktor biotik. Salah satunya adalah manusia. Manusia merupakan komponen biotik yang berperan sentral terhadap keberadaan flora dan fauna. Manusia bisa membudidayakan, bisa juga merusak keberadaan flora dan fauna. Bisa juga akibat mobilitas manusia dapat mengirim atau menyebarkan flora yang satu ke daerah yang lain, kemudian fauna yang satu ke daerah yang lainnya, sehingga terjadilah mobilitas antara flora dan fauna. Itu tadi kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bioma. Berbagai jenis flora dan fauna tersebar di seluruh permukaan bumi. Nah, persebaran ini dapat kita pelajari dalam suatu sistem yang disebut dengan bioma. Bioma adalah ekosistem yang besar, terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis suatu wilayah di daerah yang luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Terdapat 10 klasifikasi bioma. Yang pertama adalah tundra. Jadi bioma tundra merupakan bioma yang terdapat di daerah yang memiliki iklim yang dingin, seperti daerah kutub utara dan sebagian kecil di kutub selatan.
Kemudian yang kedua adalah bioma taiga atau konifer. Nah, wilayah ini tersusun satu spesies atau terdiri dari satu spesies tumbuhan, yaitu disebut juga dengan tumbuhan konifer seperti pinus. Nah, bioma taiga merupakan bioma yang terluas daripada bioma-bioma lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bioma gurun. Nah, bioma ini didominasi oleh batu, pasir, dengan tumbuhan yang sangat jarang. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu bioma hutan hujan tropis. Nah, bioma ini adalah bioma yang paling kompleks karena terdiri dari beraneka jenis tumbuhan dan hewan. Kemudian mendapatkan sinar matahari yang optimal sepanjang tahun dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup organisme di daerah tersebut. Bioma yang kelima yaitu hutan gugur. Nah, hutan gugur ini biasanya terletak pada kisaran 30 sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Kemudian biasanya wilayah-wilayah yang memiliki bioma ini adalah Amerika Serikat bagian timur, kemudian ujung selatan benua Amerika, kemudian ada juga di Kepulauan Inggris dan Australia. Yang keenam ada bioma hutan bakau, yang ketujuh ada bioma hutan lumut, kemudian yang kedelapan ada sabana atau sabana, yaitu merupakan padang rumput yang memiliki atau terdapat pohon-pohon yang besar. Kemudian ada juga yang kesembilan yaitu stepa. Nah, stepa ini juga padang rumput. Namun yang membedakannya dengan savana atau sabana adalah di stepa terdapat semak belukar, tidak terdapat pohon-pohon yang besar. Kemudian yang terakhir yang ke-10, karena tadi dari 1 sampai 9 kita berbicara daratan, yang 10 jangan lupa ada perairan, yaitu bioma akuatik yang terdiri dari air laut dan air tawar. Ternyata banyak juga ya klasifikasi dari bioma. Nah, sekarang kita akan lihat Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Hal ini ditandai dengan adanya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Kekayaan hayati yang sangat melimpah ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu dari 7 negara di dunia yang disebut dengan mega biodiversity yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Kemudian, sejumlah spesies flora dan fauna di Indonesia bersifat endemik, artinya hanya ada dan hanya hidup di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah lain. Dulu, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace pernah melakukan penelitian mengenai flora dan fauna di Indonesia. Selain Wallace, ada juga seorang ilmuwan dari Jerman atau berkebangsaan Jerman bernama Max Weber juga melakukan penelitian serupa. Nah, Sobat Geosfer, kita masih berbicara mengenai flora dan fauna. Selanjutnya kita akan bahas ke submateri yang ketiga, yaitu persebaran flora Indonesia. Persebaran ini dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Indonesia bagian barat, kemudian yang kedua wilayah Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kita lanjut yang pertama, yaitu persebaran flora di wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim AF atau tropis basah. Biasanya curah hujan dari AF ini adalah kurang lebih 60 mm per bulannya. Wilayah ini memiliki banyak sekali hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan vegetasi yang paling kaya, baik jumlah maupun jenis makhluk hidupnya.
karena hutan hujan tropis senantiasa mendapatkan sinar matahari sepanjang tahunnya. Adapun ciri-ciri dari wilayah ini, yang pertama, pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat membentuk kanopi. Kemudian yang kedua, banyak terdapat tumbuhan merambat. Yang ketiga, banyak juga terdapat tumbuhan epifit seperti pakis dan anggrek. Berikut adalah jenis-jenis flora yang terdapat di wilayah bagian barat. Kita lanjutkan lagi ke wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, persebaran flora yang termasuk ke dalam wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, kemudian Kepulauan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat dan Timur, kemudian ada juga Kepulauan Maluku. Nah, wilayah Indonesia bagian tengah termasuk pada wilayah iklim AM atau tropis sedang. Jadi wilayah ini atau wilayah iklim AM memiliki curah hujan kurang lebih dari biasanya bukan kurang lebih, kurang atau di bawah 60 mm per bulannya. Vegetasi yang tumbuh di kawasan ini adalah jenis vegetasi yang berasosiasi panas dan kering. Contohnya misalnya daerah ini adalah satu, ciri-cirinya ada vegetasi sabana, kemudian ada stepanya yang terdapat di daerah Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua, vegetasi hutan pegunungan itu terdapat di Sulawesi. Kemudian yang ketiga, vegetasi hutan campuran itu biasanya terdapat di Maluku seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Nah, berikut adalah beberapa jenis flora yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu Indonesia bagian timur. Flora-flora yang terdapat di Indonesia bagian timur yang meliputi Pulau Papua adalah flora-flora yang memiliki iklim AW atau iklim yang kering. Jadi, wilayah ini memiliki sedikit curah hujan. Wilayah Indonesia bagian timur terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri terdapat pohon-pohon besar, padang rumput, semak belukar, dan stepa. Kemudian ada juga pohon-pohon yang rendah. Berikut adalah jenis-jenis flora Indonesia bagian timur. Sampai di sini dulu bahasan materi kita pada kali ini. Untuk terus update materi geografi, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang saya buat. Sampai jumpa lagi di Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita.